Alhamdulillahil halimil ghafur al-wadud syakur mudabbiril umuri wa jabiril maksur alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-zulumati wan nur wa ja'ala hadha ash-shahra bihaythu ja'alahu min shahril mubarakil mabrur ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdahu as-suhdi wal ghanam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan tunajji qailaha min ahwalis sa'ah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi zaharat mu'jizatuhu fil hamri war radha sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi qiyamis sa'ah wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sedang dibarakahumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya, taufik serta hidayahnya sehingga sampai pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan segala macam aktivitas kehidupan kita, terlebih lagi untuk melaksanakan kewajiban mingguan kita, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Wiqayah yang kita cintai ini. Tiada lain kita semua sama berharap semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan maupun akan kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari senantiasa kita selalu berusaha untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab memang hanya dengan iman dan takwa itulah yang dapat menuntun kita, memberi arahan kepada kita untuk meraih kebahagiaan. Apakah itu bahagia di alam dunia yang bersifat fana ini, terlebih lagi untuk kehidupan kita di alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Kalau pada hari ini kita memasuki hari ke-14 dari bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita sebagai hamba-Nya yang beriman untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah sama kita ketahui, kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa laisa murad minhu litajwid. Tidaklah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa bukan untuk kita merasakan lapar, atau sebaliknya kita juga tidak ditujukan untuk merasakan hawa haus.
Akan tetapi di sana tujuannya yang utama adalah litahqiqit tawassul ala taqwa li nafsis shaim, yaitu untuk menumbuhkan dan menanamkan sifat takwa kepada hamba-hamba Allah yang mengerjakan ibadah puasa. Oleh karenanya kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah puasa dengan panggilan Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Berapa banyak hamba Allah yang beriman kepada Allah, akan tetapi dia hanya sekedar beriman di mulutnya saja. Banyak yang tidak mengerjakan sholat, banyak juga yang tidak berpuasa, dan banyak juga yang tidak melaksanakan ibadah haji. Karena tahaqqul iman ala nafsi, kenyataan iman dalam dirinya itu hanya sebatas di mulutnya saja. Oleh karenanya Allah panggil kita dengan sebutan ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tadi diwajibkan juga kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, walaupun dengan cara yang berbeda, akan tetapi intinya sama, menumbuhkan suatu tujuan yang Allah ingin capai kepada hambanya. La'allakum tattaqun, agar semua kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul sifat takwa pada diri kalian, hamba-hamba Allah yang beriman. Jangan hanya kita mengaku saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan suatu jabatan, ketika kita diberikan pangkat, ketika kita diberikan suatu kekayaan, tapi itu hanya sebatas ucapan di bibir, tidak melaksanakan apa yang sudah menjadikan kewajiban bagi seorang hamba Allah yang beriman. Kalau seandainya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan pernah mau untuk melakukan segala perbuatan yang keji dan munkar. Segala bentuk tindak kemungkaran dalam kehidupan dia akan hindari, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kini hanya itu yang dapat menyelamatkan dan membahagiakan dia, bukan hanya di dunia, akan juga tapi nanti intinya di akhirat. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah, tidak lain kita semua sama berharap semoga ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita saat ini, kita berharap mudah-mudahan pengaruh daripada amal ibadah puasa yang kita kerjakan akan membekas dalam diri kita. Bagaimana saat ini kita merasa haus dan lapar, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala begitu dekat karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Kita selalu berharap agar supaya segala bentuk amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini seluruhnya Allah jadikan suatu bekal diri kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita, manakala kita lepas melaksanakan kewajiban selama 1 bulan puasa ini. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah, saat ini sifat-sifat buruk yang ada sama diri kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jasmani kita sudah mendapatkan jaminan dari baginda Rasul, semua tasih, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Tapi siapakah yang bisa mengobati sifat buruk dalam batiniah kita, sifat-sifat buruk kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa menyembuhkan. Dengan apa? Dengan bagaimana kita selalu tunduk dengan segala perintah yang Allah berikan kepada kita. Ketakwaan adalah inti dari hamba-hamba Allah yang beriman untuk mencapai apa yang dikatakan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah, bulan puasa adalah bulan rahmat, di mana masing-masing
individu orang-orang yang beriman dianjurkan untuk selalu menimbulkan rasa rahmat pada dirinya, rasa peduli kepada sesamanya. Oleh karenanya begitu banyak di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan kelebihan harta, berlomba-lomba untuk apa? Untuk mengeluarkan sedekah di bulan suci Ramadan ini. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang berada di kawasan Sudan, negara yang boleh dikategorikan serba kekurangan dibandingkan kita, akan tetapi luar biasa berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Kalau di kita terkenal begal-begal jalanan, tapi di sana ada yang disebut dengan begal iftar. Orang-orang yang menunggu menghadap perjalanan orang-orang yang sedang berjalan lalu lalang. Tujuannya untuk apa? Untuk bersama-sama berlomba-lomba berbuka bersama-sama dengan saudaranya yang mengerjakan ibadah puasa. Berbeda dengan di kita, tindak kejahatan, padahal kita terkenal sebagai orang-orang yang mayoritas beragama Islam, tapi kenapa tindak kejahatan begitu banyak berada di tengah-tengah kita? Masyaallah muslimin sedang rahimahumullah. Oleh karenanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diwajibkan untuk merasakan rasa haus dan lapar. Bagaimana saudara-saudara kita juga yang sedang merasakan kekurangan, rasa haus dan lapar pun sama. Orang yang kaya, orang yang berada, orang yang berpangkat, orang berkedudukan, saat ini suasana sama dalam keadaan haus dan lapar. Tapi alangkah berbahagianya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kelebihan kepada hamba-hambanya. Ketika di bulan suci Ramadan dia berlomba untuk berbuat kebaikan, memberikan apa yang bisa diberikan untuk saudara-saudaranya yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita lihat bagaimana keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar baginda Rasulullah menganjurkan, tapi keluarga beliau. Suatu saat ketika ada seorang meminta-minta, manakala di situ dia tidak kenal siapa yang dia minta, seorang hamba Allah bertubuh besar, akan tapi mengerjakan puasa. Saat berbuka, dia hanya berbuka dengan roti kering. Roti yang mungkin tidak akan pernah dimakan kepada orang hamba Allah yang lain yang sedang kelaparan sekalipun. Ketika dia mendatang meminta, wahai orang yang beriman, berikanlah sedikit roti kering kepadaku. Akhirnya ketika akan diberikan, setelah diberikan, orang yang minta-minta tadi mengatakan, ini sangat kering. Apakah engkau tidak punya yang lebih baik dari yang ini? Apa jawab orang yang memberi orang yang bersedekah tadi? Kalau engkau ingin sesuatu yang lebih baik dari ini, maka datanglah. Di sana ada seorang hamba Allah yang bernama Hasan. Dia selalu membuka tempat Maidatul Rahman, tempat untuk iftar orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Di sana semua serba nikmat. Akhirnya tukang minta-minta datang ke Sayyidina Hasan, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah cucu dari baginda Rasulullah SAW. Ketika dipersilahkan untuk memakan apa yang sudah disiapkan, tukang minta-minta tadi merasa kasihan, merasa iba pada orang yang dimintanya tadi. Dia sisihkan sebagian apa yang dia dapat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan orang yang dia minta tadi dengan makan roti yang kering. Sehingga Hasan memperhatikan, wahai orang tua, kenapa engkau menyisihkan sebagian apa yang sudah jadi hak untuk kamu makan? Apa jawab orang tadi? Saya ingin memberikan sebagian untuk orang yang juga membutuhkan. Kata Sayyidina Hasan, makanlah wahai orang tua. Kalau engkau ingin memberikan sesuatu kepada yang lain, nanti akan aku berikan. Coba lihat bagaimana keluarga baginda Rasul begitu sangat perhatian kepada sesama. Orang yang merasa lapar datang tidak akan pernah kelaparan. Itulah ciri-ciri keturunan dari baginda Rasulullah SAW. Sangat perhatian kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ketika orang tadi bertanya, wahai anak muda yang baik hati,
akan berikan apa yang kau berikan ini untuk seorang yang sangat gagah tapi dia sangat menderita. Dia makan berbuka itu hanya dengan roti yang sangat kering. Aku tidak tega sama dia. Lantas diceritakan, wahai orang tua, siapakah yang kau maksud? Dia itu ada di ujung jalan. Apa kata Sayyidina Hasan? Wahai orang tua, ketahuilah, orang yang kau maksud itu adalah orang tuaku. Dia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba, orang yang salah satunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dibanggakan dengan jaminan masuk surga, berbuka puasa hanya dengan sebuah roti yang sangat kering, yang seorang miskin pun tidak mau untuk memakannya. Tapi prinsipnya dia ingin merasakan nikmat bagaimana dia bisa memakan sesuatu yang orang miskin pun tidak makan. Kenapa? Dia ingin nanti di hadapan Allah bertanggung jawab dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Saya dapat merasakan rasanya bagaimana pedihnya menjadi orang yang susah, yang tidak dapat memberikan makanan yang layak untuk saya. Biar saya yang merasakan ini. Itulah suatu cerminan bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak turunannya. Jadi kita janganlah merasa salah paham bagaimana keturunan baginda Rasul seakan-akan hanya ingin kenikmatan. Tidak. Justru kita dicontohkan bagaimana anak dan keturunan baginda Rasul sangat cinta kepada sama, rela mengorbankan apa yang dia punya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang begitu cinta, bukan hanya dengan diri kita tapi juga dengan sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.